Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan kelompok kerja. Organisasi adalah eh, sekumpulan orang-orang, sekumpulan kelompok-kelompok atau individu-individu yang berkumpul dalam sebuah wadah. Ada sebuah wadah, ada tujuan, mereka bekerja sama, begitu. Organisasi di sini bisa dicapai atau dibentuk berdasarkan perencanaan. Perencanaan yang matang. Maksudnya ketika kita mau membuat sebuah organisasi, kita sudah merencanakan dulu siapa yang jadi misalnya jadi pimpinannya, siapa yang jadi wakilnya, siapa yang jadi bendaharanya, sampai siapa yang jadi ininya apa macam-macam divisi yang ada di sana, kemudian berapa orang yang berada di divisi itu direncanakan. Itu namanya organisasi dengan cetak biru atau perencanaan. Ada juga organisasi juga dibentuk itu tidak berdasarkan perencanaan, tapi dari awal misalnya bisnis biasa, misalnya penjual bakso misalkan, uh, pemiliknya sendiri, kemudian melakukan pekerjaan sendiri, mulai memasak, kemudian sampai menyajikan dan sebagainya, kemudian langsung berkembang, berkembang jadi punya anak buah, kemudian jadi punya cabang, jadi kemudian buat apa pengemasan, ada divisi pengemasan dan sebagainya sampai besar dari A sampai Z sampai ada struktur organisasinya. Nah, ini organisasi yang berkembang dari satu orang wira swasta menjadi perusahaan atau organisasi yang ada wadahnya begitu nggih. Jadi itu dari organisasi. Organisasi itu bisa dibentuk melalui perencanaan atau cetak biru, dan juga dibentuk berdasarkan satu orang kemudian berkembang menjadi lebih besar. Nah, membentuk sebuah wadah tertentu yang disebut sebagai organisasi. Nah, di dalam organisasi itu terdapat kelompok-kelompok kerja. Kelompok itu apa sih? Kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan. Kalau organisasi kan ada wadahnya tuh. Dalam organisasi ada kelompok-kelompok. Nah, namanya kelompok ya berarti saling berinteraksi dong. Dan saling bergantung dan saling untuk mencapai tujuan. Nah, kita sekarang membahas tentang macam-macam kelompok yang ada di dalam organisasi atau disebut sebagai kelompok kerja. Nah, kelompok kerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang diberi batasan atau dibuat berdasarkan struktur organisasi. Kalau kelompok informal terjadi secara spontan, jadi di luar struktur organisasi. Kalau kelompok formal itu sengaja dibuat oleh organisasi, itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok komando yang ditentukan oleh bagan organisasi. Ada kayak misalnya siapa yang jadi pimpinannya, siapa jadi wakilnya, siapa yang menjadi bendaharanya, kemudian siapa yang menjadi kepala divisi A, wakil divisi A, kemudian kepala divisi B. Nah, ini adalah sudah menjadi itu hanya kelompok. Oh, kelompok misalnya kelompok itu adalah kelompok komando. Jadi ada di dalam siapa melapor kepada siapa. Nah, itu jajaran dalam struktur organisasi. Okay? Itu namanya kelompok komando, ditentukan oleh bahkan organisasi. Nah, artinya ditentukan oleh yang membuat itu adalah organisasinya. Nah, secara formal. Nah, kalau ada yang kedua adalah kelompok tugas. Kelompok tugas juga dibuat oleh organisasi. Bedanya kalau komando itu relatif permanen. Biasanya berubah ketika ada perluasan atau misalkan bahkan perluasan usaha, nah seperti itu mungkin nambah divisi, nah seperti itu dalam struktur organisasi. Tapi kalau kelompok tugas itu berbeda. Bedanya apa? Itu dia dibuat secara sementara. Artinya dibuat oleh organisasi memang sengaja dibuat, namun untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu, kalau sudah ya udah dibubarkan. Contohnya misalnya kelompok family gathering gitu ya. Jadi ada perkumpulan anggota
dari karyawan dengan keluarganya selama 1 tahun sekali itu diadakan. Kemudian itu ada panitianya, dibentuk sebuah panitia atau kelompok tugas tertentu untuk mensukseskan acara family itu ya. Kemudian setelah terjadi atau kegiatan itu dilakukan, maka kelompok tersebut dibubarkan. Nah, itulah disebut sebagai kelompok tugas yang bersifat sementara. Kalau kelompok komando itu ditentukan oleh bahkan organisasi. Anda bisa lihat juga di dalam struktur organisasi itu ada siapa. Itulah disebut kelompok komando. Siapa melapor kepada siapa, itu kan sudah ada. Itu adalah satu kelompok komando. Kemudian kalau kelompok informal adalah kelompok yang terjadi secara spontan. Artinya tidak di luar tidak ditentukan oleh organisasi atau di luar struktur organisasi. Nah, kelompok informal ini dibagi menjadi 2, kelompok minat dan kelompok persahabatan. Kalau kelompok minat, sesuai namanya, kelompok yang dibentuk berdasarkan minat atau kepentingan yang sama. Misalnya, sama-sama suka olahraga. Oh, di dalam perusahaan itu biasanya pulang kerja ada tim sepak bola khusus untuk perusahaan X misalkan. Nah, itu suka berolahraga misalkan, minat yang sama dengan olahraga. Nah, itu adalah sebut sebagai kelompok badminton, kelompok renang, misal kelompok lari misalkan. Nah, itu dibuat berdasarkan kesamaan minat. Nah, itu dibuat sendiri antar individu-individu di dalam organisasi membentuk sebuah kelompok. Nah, yang kedua, kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan itu dibentuk berdasarkan karena saling cocok sifat masing-masing, karakter masing-masing. Misalnya, saya kalau habis makan siang, waktu makan siang, saya selalu makan sama si A, si B, dan si C. Kalau misalnya ada jam istirahat atau ada apa-apa tertentu, saya selalu bersahabat dengan si A, si B, dan si C. Individu-individu dalam organisasi biasanya ada kecocokan tersendiri dengan seseorang. Nah, biasanya ada sahabat. Nah, sahabat kelompok mungkin 2 atau 3, 4 orang itu menjadi satu kelompok persahabatan. Karena apa? Ditentu berdasarkan saling cocok, karakternya saling cocok, tertarik satu sama lain. Nah, begitu. Oke, itu adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kemudian, bagaimana sih tahap perkembangan kelompok? Pertama, ini tahap pembentukan kelompok formal nih. Jadi, yang pertama tahap pembentukannya adalah banyaknya ketidakpastian. Kalau baru dimasukkan, baru membuat sebuah kelompok kan pasti kan gonjang-ganjing. Artinya masih bingung kemana arah tujuan dan sebagainya. Jadi banyak sekali ketidakpastian. Siapa jadi pimpinannya masih bingung. Jadi tahap banyak ketidakpastian. Kemudian tahap keributan, konflik. Nah, ini pengennya ini yang jadi pimpinan, pengennya itu yang jadi pimpinan, pengennya itu. Nah, seperti itu. Kemudian tahap penyusunan norma. Ini juga bisa diaplikasikan untuk tidak hanya kelompok formal, tapi juga kelompok non formal juga bisa, berdasarkan minat juga bisa. Kalau waktu misalnya Anda mau buat tim sepak bola, di awal kan mesti bingung siapa yang jadi kipernya dan sebagainya. Kemudian ada ribut, banyak konflik dalam kelompok. Saya ingin jadi kiper, saya ingin jadi penyerang, yang satu jadi ini. Nah, konflik. Kemudian tahap menyusun norma, terdapat hubungan dekat dan kekompakan. Kemudian ada rasa identitas kelompok. Jadi kalau sudah ini ke tahap keributan sudah terlewati, maka sudah jelas ada rasa identitas kelompok. Saya itu adalah kelompok ini loh. Saya sudah merasa menjadi bagian dari kelompok ini. Ada sudah hubungannya juga sudah dekat, sudah kompak. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk semuanya sudah berarti kan kalau sudah terbentuk, sudah dekat, sudah kompak, berarti sudah bisa membentuk siapa pimpinannya, siapa wakilnya, siapa anggotanya misalnya, atau siapa kipernya, siapa penyerangnya, siapa inilah ada. Nah, kemudian baru tahap berkinerja, sudah berbentuk struktur fungsional, jadi sudah dibentuk di sini struktur fungsional dan diterima oleh anggota. Jadi tinggal melakukan saja, berlatih untuk kinerja yang lebih baik. Atau kalau misalnya di dalam perusahaan itu tinggal melakukan tugasnya terus sampai untuk
pencapaian kinerja gitu. Baru tahap pembubaran atau mengakhiri kegiatan kelompok untuk yang bersifat sementara atau mungkin misal minat dan juga mungkin bisa diaplikasikan untuk pada persahabatan juga biasanya kalau misalnya nggak cocok. Nah, tapi kalau ini berbeda tahapannya. Kalau biasanya nggak cocok mungkin turun lagi gitu, ribut lagi baru pembubaran kelompok nggih. Jadi ini tahap-tahapnya, tapi untuk bisa diaplikasikan ini untuk kelompok minat atau kelompok persahabatan itu disesuaikan dengan ini masing-masing. Tapi secara umum untuk yang formal, kalau formal kan nggak ingin dibubarkan nggih kalau tahapan ke kelompok yang kelompok komando tidak berharap pada pembubaran, tetapi kalau kelompok tugas itu kan kalau sudah selesai maka akan ada ini sampai di tahap kelima, tahap pembubaran atau pengakhiran. Okay. Jadi kalau misalnya tahap komando, kelompok komando kan berdasarkan atas struktur organisasi seperti atasan, bawahan dan sebagainya. Nah itu dia setelah tahap penyusunan norma, setelah tahap berkinerja kan dia tidak ingin dibubarkan. Kok dibubarkan organisasinya berarti lah bangkrut. Nah jadi tidak berharap pada level kelima ini, jadi berharap pada level keempat ini. Nah, kalau pada kelompok tugas atau bersifat sementara, itu sampai pada tahap kelima. Family gathering sudah tercapai dan sukses, maka akan tim panitia kesuksesan family gathering akan dibubarkan. Nah, seperti ini. Jadi tahap kelima. Oke. Kemudian kalau misalnya kelompok minat juga demikian, misalkan. Karena suka bisa jadi setelah pertandingan sudah kembali seperti semula atau mungkin juga tidak dibubarkan seperti itu tergantung dari kondisi. Nah kalau kelompok persahabatan bagaimana? Nah kelompok persahabatan biasanya kalau sudah cocok justru malah kelekatannya tinggi kan. Kalau misalnya saling setiap anggota itu saling senang satu sama lain, saling cocok satu sama lain, justru mereka tidak ingin berpisah kan. Nah kalau berpisah biasanya sampai tahap pembubaran kelompok itu terjadi setelah adanya konflik lagi. Jadi kalau konflik lagi terus kemudian tidak bisa itu baru pembubaran. Jadi aplikasinya untuk tahap-tahap ini tergantung nih. Jadi tergantung dari ini. Tapi secara umum seperti ini. Nyata. Baik, makna dan fungsi kelompok. Kenapa sih individu itu suka berkelompok? Fungsi kelompok bagi individu sendiri. Fungsi kelompok bagi organisasi. Fungsi kelompok bagi individu itu sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan keamanan. Orang kalau berkelompok lebih merasa aman. Kebutuhan akan hubungan, orang berkelompok itu senang karena bisa diajak bicara atau apa, bertukar pikiran dan sebagainya. Lebih tenang, orang lebih suka berkelompok daripada sendiri. Kekuasaan, dengan adanya berkelompok maka akan kemungkinan saya jadi ketuanya, kemungkinan saya jadi anggotanya, memenuhi kebutuhan akan kekuasaan dan memenuhi kebutuhan akan berprestasi. Di dalam kelompok itu kan terdiri dari banyak individu. Nah, dengan adanya individu itu kita saling bersaing. Contohnya di kelas A1, itu kan kelompok A1. Nah, di sini terbaiknya siapa nilainya. Nah, ketika Anda mendapatkan nilai yang jelek, maka sampean akan berusaha untuk meningkatkan. Anda mengatakan itu adalah nilai jelek karena ada nilai bagus, ada pembandingnya. Anda mengatakan 60 jelek karena ada yang 80 bahkan ada yang 100 di kelas Anda. Ada pembandingnya. Nah, sehingga Anda menuntut diri Anda sendiri untuk lebih meningkatkan prestasi Anda supaya dapat tidak menjadi 60 lagi, tapi lebih mendekati 100, kalau bisa 100. Nah, seperti itu. Kemudian, fungsi kelompok yang kedua adalah pengembangan, penunjang atau pemanfaat identitas dan harga diri. Contoh misalkan, Anda sebagai mahasiswa universitas yang ternama, maka ketika Anda ditanyakan oleh tetangga Anda, kuliah di mana Mas? Kuliah di mana Mbak? Anda dengan menyebutkannya pasti akan berbeda ketika Anda memiliki saya adalah mahasiswa dari universitas ternama loh. Cukup diakui banyak orang loh. Nah, itu menjadi sebuah identitas diri. Nah, harga diri. Nah. Kemudian, penetapan dan penguji kenyataan realitas sosial. Jadi dengan berkelompok, kita itu bisa mengetahui sebenarnya kita itu seperti apa sih?
Kalau menurut saya misalnya, saya itu orangnya baik, tapi ternyata bagi individu di teman saya itu menyatakan saya itu orangnya judes loh ternyata. Nah, pengujian kenyataan dan realitas sosial. Nah, jadi tahu, oh ternyata menurut orang-orang saya itu tidak sebaik yang saya kira, gitu. Oke. Kemudian yang keempat, mekanisme pemecahan masalah. Jadi dengan berkelompok kita bisa memudahkan kita untuk memecahkan sebuah permasalahan, baik permasalahan di tempat kerja misalkan. Dengan adanya kelompok kita bisa sharing. Aku kok nggak ngerti yang ini ya, bisa dijelaskan nggak sih? Nah, begitu ya. Kemudian fungsi kelompok bagi organisasi itu apa? Yang pertama pelaksanaan tugas majemuk. Tugas di dalam organisasi itu kan banyak. Dengan adanya kelompok akan memudahkan pelaksanaan tugas karena ada pembagian tugas. Yang kedua, mekanisme pemecahan masalah. Dengan adanya kelompok yang banyak, diharapkan ide-ide yang muncul itu banyak, ya toh? Nah, pemecahan masalahnya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Menghasil gagasan baru tadi nggih, banyak kelompok, banyak individu diharapkan banyak ide baru. Pelancar dari keputusan yang majemuk tadi nggih. Jadi di dalam perusahaan itu ada banyak tugas. Dengan adanya pembagian tugas di kelompok, di individu itu dibagi tugasnya, diharapkan memperlancar, mempermudah dalam proses pelaksanaan tugasnya. Nah, wahana dari sosialisasi dan pelatihan. Dengan berkelompok misalkan, saya tahu kelompok A1, A2, A3. Misalkan di kelas saya ada A1, A2, A3, dan A4. Saya tahu kelompok A1 itu unggul di sini. Kelompok A2 itu jeleknya di sini. Maka saya bisa memudahkan saya, oh untuk kelompok A1, maka akan saya buat pelatihan ini loh. Untuk A2 berbeda, saya mau dengan menggunakan pelatihan seperti ini loh. Nah, begitu. Jadi dengan adanya kelompok itu juga memudahkan. Ada misalnya di sekolah juga ada yang memisahkan. Oh, kelas-kelas yang anak-anak yang berprestasi gitu di kelas A misalkan, yang setengah-setengah B, yang kurang-kurang C misalkan gitu. Nah, biasanya juga ada diaplikasikan seperti itu. Maka speed untuk memberikan penanganan terhadap siswanya itu berbeda karena apa sudah dikelompokkan tadi gitu. Jadi misalnya ini level kesulitan soalnya adalah yang tinggi, yang untuk kelas A misalkan, yang B itu yang menengah, yang C mudah begitu. Nah misalkan seperti itu. Itu juga bisa memudahkan untuk memberikan pelatihan. Yang selanjutnya koordinator utama atau penghubung. Nah dengan adanya kelompok itu memudahkan menghubungkan antara individu dengan individu lain. Mungkin juga bisa menghubungkan lagi dengan orang lain juga begitu, okay? Kemudian interaksi antar anggota kelompok. Jadi di dalam anggota kelompok, di dalam individu itu ada yang namanya proses kelompok dan gejala dalam proses kelompok. Proses kelompok itu berdasarkan pada sifat dan intensitas interaksinya dibagi menjadi 3. Kelompok interaksi adalah anggotanya saling bergantung dan tindakan dikerjakan atau disusun bersama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Misalkan tim bedah. Nah, itu kan saling bergantung tuh. Tim sepak bola juga saling bergantung. Contohnya, seorang kiper nggak bisa jadi penyerang, nggak bisa juga jadi penyerangnya, jadi bertahannya, jadi kipernya nggak bisa. Nah, jadi ada saling tergantung. Nah, pertama adalah mungkin yang depan dulu, begitu yang tengah, habis itu baru kalau lewat baru bolanya berusaha untuk ditangkap oleh kiper misalkan. Nah, itu adalah saling bergantung. Tim bedah, ketika dokter ngambil ngambil sesuatu pasti ada butuhkan gunting, pisau. Nah, ada bagian-bagian yang memberikan pisau, bagian anestesinya juga ada. Nah, itu saling bergantung. Bagian bedah tidak bisa dilakukan kalau anestesinya belum dimasukkan obatnya. Nah, pasiennya bengok-bengok kalau misalnya langsung dibedah tanpa anestesi. Jadi anestesi dulu. Setelah anestesi dilakukan, maka baru dipisau bedah. Nah, seperti itu. Habis itu baru dijahit, nggak dijahit dulu dan sebagainya. Nah, okay.
Nah, ini adalah kelompok interaksi saling bergantung. Kelompok koaksi A tidak bisa dilakukan setelah B setelah C. Ngaten nggih. Kalau kelompok koaksi adalah melaksanakan pekerjaan secara mandiri, tidak saling bergantung. Nah, contohnya apa? Dosen misalkan, dosen perilaku organisasi meskipun dosen pemasaran sakit, dosen perilaku organisasi masih bisa melakukannya. Tapi kalau dokter tadi, kembali ke kelompok interaksi tadi, dokter tidak bisa melakukan bedah kalau kalau si anestesinya nggak ada, ya toh, nggak mau pasiennya dibedah tanpa anestesi, tanpa obat bius. Nah, gitu kan. Nah, ini A dikerjakan setelah B, B dikerjakan B dikerjakan setelah A. Oke. Jadi kalau kelompok koaksi melaksanakan pekerjaan secara mandiri, dosen pemasaran sakit, dosen perilaku organisasi tetap bisa ngajar. Nah, kelompok kontraksi, kelompok sementara yang terbentuk karena adanya konflik antar kelompok. Panitia perjanjian kerjasama misalkan. Nah, itu disebut kelompok kontraksi. Nah, gejala-gejala yang ada di dalam kelompok itu apa? Kalau orang sudah berkelompok, itu ada macam-macam yang terjadi di dalam kelompok. Konformisme, satunya. Konformisme, mengikuti pola perilaku yang berlaku umum pada organisasi dan pola perilaku lebih khas dalam kelompok kerja. Contohnya bagaimana sih? Jadi kalau misalnya kita kelompok misalkan, di organisasi saya sudah terbiasa, teman-teman semua sudah terbiasa kalau memanggil atasan kita adalah ya bos, siap bos, misalkan. Bukan pak, tapi bos. Maka ketika ada anggota baru yang masuk kelompok dan melihat kita semuanya anggota kelompok itu memanggilnya dengan bos, maka dia akan mengikuti pola perilaku yang sudah dilakukan di perusahaan itu. Maka orang yang baru itu akan memanggilnya juga bos. Nah, ngeten nggih? Itu namanya konformisme, mengikuti pola perilaku yang berlaku umum dalam kelompok. Kelekatan, kesepakatan terhadap sasaran kelompok dan tingkat saling menerima anggota kelompok. Kalau kelompok di dalam individu itu sudah saling mengerti, saling memahami, maka dia akan lebih lekat. Artinya apa? Tidak ingin meninggalkan kelompoknya, semakin erat. Nah, gitu. Dan saling menerima sehingga sudah kerasan ada di situ gitu. Kalau misalnya saya sebagai anggota dari kelompok Unsera, maka saya stay aja di Unsera karena apa? Saya sudah kelekatannya udah tinggi, udah nyaman di situ. Saya nggak mau hengkang dari Unsera, misalkan seperti itu. Kemudian sinergi. Keputusan kelompok lebih baik dari keputusan perorangan. Nah, kalau orang berkelompok pasti ada biasanya kalau sudah pada tahap yang tadi ya, yang keempat itu ada pencapaian kinerja, berarti ada sinergi di situ. Keputusan kelompok itu lebih baik daripada keputusan perorangan. Artinya apa? Diharapkan dengan berkelompok itu kinerja kita lebih baik. Groupthink. Groupthink adalah penekanan terhadap pandangan yang menyimpang. Artinya apa? Jadi, suatu kelompok itu cenderung untuk menekan pada pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kelompok. Contoh misalkan, kita berdiskusi misalkan, ada 50 orang, kita mau mengadakan wisata. Wisata hampir misalkan 45 orang menyatakan ke Gunung Bromo. Nah, ketika ditanya yang tinggal 20 tadi 45 nggih. Nah, misalkan ada 50 orang. Karena 45 sudah cenderung untuk ke Gunung Bromo, maka yang 5 orang terakhir itu kalau ditanya kecenderungan dia itu adalah ikut ke Gunung Bromo. Soalnya nggak enak dengan teman-teman yang lain. Dia nggak akan ngomong, aku mau ke Baturaden di Purwokerto. Enggak. Karena apa? Nanti dimarahin yang lain gara-gara kamu. Misalkan. Jadi malah ada alternatif ke yang lain. Padahal semuanya itu sudah suka loh dengan ini. Misalkan. Nah, itu ada penekanan terhadap pandangan yang menyimpang. Artinya apa? Ketika diaplikasikan di hal yang lain, ide-ide baru itu bisa saja tidak berani mencuat karena apa?
sudah ada ide-ide lama yang melekat kuat sehingga ide-ide baru takut untuk dikatakan. Meneng aja gitu. Nah, itulah disebut grouping. Nanti apa? Karena kalau mau ada ide baru, nanti dimarahin sama kelompoknya, dimarahin sama teman-temannya. Itulah disebut sebagai grouping, penekanan terhadap pandangan yang menyimpang. Kemudian selanjutnya, polarisasi keputusan. Jadi orang kalau berkelompok itu akan terjadi kecenderungan untuk terjadi polarisasi keputusan. Apa itu? Pergeseran keputusan ke resiko yang lebih tinggi atau ke resiko rendah resikonya. Contoh misalkan, Anda kalau misalnya bertemu dengan saya misalkan secara pribadi, misalnya Mas A Anwar misalkan, langsung ketemu dengan saya jam 12 malam di universitas begitu, mungkin dia akan, waduh ngapain itu jam 12 malam, mungkin dia akan berpikir panjang, 2 kali lebar kali tinggi. Tetapi ketika satu kelas bersama-sama, nah itu berbeda. Wes di pramuka, kegiatan pramuka ada acara jerit malam. Kalau sendiri mungkin Anda akan lebih takut ya untuk jalan. Tetapi kalau misalnya Anda mengambil keputusan bersama-sama, Anda akan, waduh, jalan di depan gitu. Nah, Anda kemungkinan kecenderungan untuk mengambil sebuah risiko yang tinggi itu bisa. Kalau di dalam bersama-sama, berani. Nah, begitu ya. Itu namanya polarisasi keputusan. Kemudian, interaksi antar anggota kelompok. Namanya interaksi antar anggota kelompok pasti akan ada saingan atau konflik antar kelompok biasanya. Nah, bagaimana teknik mengatasi akibat negatif saingan antar kelompok? Nah, itu bisa menemukan musuh bersama. Misalkan kelas A1, A2, A3, A4 nih bentrok nih, saling bentrok nih. Lah maka misalnya bagian produksi sama bagian pemasaran sukanya baku hantam. Kenapa? Karena bagian produksi itu lelet, bagian pemasaran sudah janjiin ke customernya. Itu biasanya bermasalah. Kamu kok lama sih kalau misalnya memproduksinya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena bagian pemasaran akan dimarahi oleh customer, nggak sesuai pengiriman, nggak sesuai jadwal misalkan. Nah, ini kalau terjadi konflik antar kelompok seperti itu, kelompok marketing dan kelompok produksi, nah itu Anda bisa menduduk sebagai atasan, bisa mendudukkan mereka bersama dan menemukan musuh bersama, ngasih tahu ke mereka, memberikan kesadaran ke mereka bahwa kita itu, saingan kita itu bukan bagian produksi sama bagian pemasaran, tapi PT A loh yang ngambil pangsa pasar kita. Nah, ada musuh bersama yaitu apa? PT lain yang harus kita harus lebih berkinerja daripada dia. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, pimpinan dari kelompok bersaing saling berinteraksi. Bisa juga Anda ngambil pimpinan dari kelompok pemasaran dan pimpinan dari kelompok produksi untuk ngomong bersama, untuk mencari solusi. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan perusahaan bukan tujuan kelompok. Nah, jadi dikasih tahu kalau tujuan perusahaan itu seperti ini loh, bukan tujuan marketing, atau bukan hanya tujuan produksi, tapi tujuan daripada organisasi. Nah, yang tidak bisa dicapai tanpa kerjasama antara marketing dan produksi. Kemudian, pelatihan antar kelompok melalui penghayatan pengalaman. Ini dari 2 kelompok yang berbeda itu dijadikan satu semuanya. Kelompok si A, misalnya kelompok marketing diberikan waktu untuk memberikan informasi ke yang bisa didengar oleh kelompok produksi, apa yang dia suka, apa yang nggak suka, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, baru mengambil solusi. Nah, terus bagaimana cara untuk penyelesaian konflik? Nah, ada berbagai macam dimensi atau intensitas penyelesaian konflik yang mungkin sudah Anda ketahui. Biasanya adalah win-win solution, menang-menang atau menang kalah gitu ya. Atau saling mengorbankan sesuatu, bisa jadi saling mengalah, atau ada juga yang menghindarkan dari situasi konflik gitu ya, atau pihak mengalah dan memenangkan pihak lawan, jadi sengaja mengalah, ada juga seperti itu. Nah, itu adalah dimensi atau interaksi penyelesaian konflik macam-macamnya. Kemudian pengambilan keputusan kelompok. Kelebihan daripada pengambilan keputusan yang dilakukan secara kelompok adalah yang pertama, informasi dan pengetahuan lengkap. Karena
banyak kepala di situ. Di dalam kelompok banyak individu, kepalanya banyak. Isinya kepala kan ide. Nah, lah informasi dan pengetahuan lengkap. Kemudian keragaman pandangan yang luas, isi lengkap, ide lengkap, pandangannya banyak. Meningkatkan penerimaan sebuah solusi. Nah, solusinya mungkin lebih baik. Kekurangannya ada tekanan kepatuhan tadi. Yang tadi yang saya bilang ada mengikuti konformisme dan grouping tadi nggih. Nah, ada tekanan dari individu lain, tekanan dari kelompok terhadap individu yang ingin mencuatkan ide-ide misalkan. Kemudian yang kedua, pendapat didominasi oleh beberapa anggota. Biasanya di dalam kelompok itu kan nggak semua yang jadi vokal, mungkin 1, 2, 3 orang. Yang lain ya wis ngikut. Nah ini adalah kekurangan. Akhirnya apa? Idenya kelompok yang nggak jadi ide kelompok. Ide 1, 2, 3, 4 orang doang. Seharusnya ada 40 orang yang beride, jadi cuma 3 orang. Nah seperti itu. Tanggung jawab yang ambigu. Biasanya kalau di dalam kelompok, apalagi kelompok itu banyak. Nah ini pemberian tanggung jawabnya itu nggak jelas. Contoh misalnya saya memberikan tugas kepada Anda kemarin untuk membuat video YouTube. Mungkin hanya 1-2 orang saja yang melakukan tugas itu. Nah, kalau tidak benar-benar dibagi dengan baik sama rata sesuai proporsinya gitu. Baik, saya rasa itu penjelasan saya mengenai organisasi dan kelompok kerja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.